Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Suara Dirmi. Oke. Sekarang kita udah masuk di podcast kita yang ketiga ya. Itu membahas tentang reward or punishment. Dimana minggu kemarin kita udah membahas tentang bagaimana cara kita mengelola rasa cemas. Bukan begitu? Ya. Iya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai reward or punishment, khususnya kepada anak-anak ya kan. Ya. Sebelum masuk, tanya kabar dulu deh. Denisa gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik banget. Baik banget. Kalau Risma gimana? Alhamdulillah baik. Melani gimana? Alhamdulillah baik, baik. Lagi sibuk apa nih? Sekarang kita lagi UAS sekarang ya. Iya, jadi banyak banget tugasnya gitu. Jadi tugas yang ini juga agak ini ya, agak terkesampingkan soalnya lagi banyak banget tugas mau UAS. Apalagi kan semester sekarang tuh banyaknya gitu ya, praktek-praktek. Jadi Banyak praktek. jadi emang lagi pusing-pusingnya. Oke, langsung aja ya. Mau dari siapa dulu nih yang jelasin apa itu reward sama punishment? Dari aku aja dulu. Oke. Ya jadi kata reward tuh asalnya dari bahasa Inggris ya. Jadi dapat diartikan kayak hadiah gitu, ganjaran, penghargaan atau imbalan. Reward biasanya digunakan sebagai salah satu alat pendidikan yang akan diberikan ketika siswa melakukan sesuatu yang baik. Kemudian punishment juga asalnya itu dari bahasa Inggris yang artinya tuh hukuman. Punishment atau hukuman merupakan suatu tindakan yang kurang menyenangkan yang diberikan kepada siswa secara sadar dan sengaja dengan tujuan supaya siswa tersebut tidak lagi mengulangi kesalahannya. Kayak gitu ya. Tapi kalau menurut aku tuh kadang seringkali banyak ya orang tua yang terbalik gitu dalam menerapkan reward sama punishment. Jadi kadang ada perilaku anak yang tidak diharapkan tapi sama orang tuanya diberi reward, atau mungkin kadang ada perilaku yang diharapkan tapi malah diberi punishment oleh orang tuanya. Contohnya misalkan kayak lagi di luar terus anaknya nangis nih, terus pengen beli mainan terus anaknya, tapi sama orang tua itu langsung dikasih si mainan itu, tapi mungkin sebenarnya itu bukan reward ya, tapi itu kan jadi kayak punishment. Jadi nanti si anak kebiasaan kan di masa yang akan datang. Jadi kalau mau apa-apa pasti dia tuh Gitu lagi. nangis lagi gitu lagi. Terus kadang ada nih, misalkan anak tuh lagi nonton televisi, terus biasanya kan anak suka nanya ya, mereka tuh suka mencoba hal baru, suka nanya-nanya gitu ke orang tuanya. Tapi kadang banyak orang tua tuh yang malah meminta anaknya tuh untuk berhenti bertanya. Itu kan sebenarnya mengganggu banget ya. Kan anak-anak itu lagi emang mereka tuh mencari tahu gitu, Masa-masanya ya. masa-masanya mencari tahu gitu. Oleh karena itu kan penting bagi orang tua untuk memahami gimana cara pemberian reward dan punishment yang tepat. Jadi fokuskan gitu pemberian reward itu pada perilaku yang diharapkan saja. Jadi jangan kayak tadi anak nangis malah pengen mainan malah dikasih, itu kan sebenarnya malah jadi hukuman kan buat si anaknya itu. Kalau enggak juga suka dialihin gitu. Dialihin kayak Mending ini gitu. Iya gitu. Jadi jangan diturutin gitu. Bukan jangan diturutin sih, tapi lebih ke jangan dibiasain lah gitu. Ya kasih. Ya kayak gitu. Oke. Nah sekarang aku punya tips nih bagaimana cara memberikan reward yang tepat nih bagi orang tua yang sedang di rumah. Yang pertama itu diberikan segera. Jadi saat perilaku yang diharapkan muncul, segera berikan reward. Nah semakin reward diberikan setelah perilaku muncul, semakin efektif juga hasilnya. Dan sebaliknya, semakin lama reward diberikan setelah perilaku muncul, semakin tidak efektif juga hasilnya. Kemudian yang kedua ada hubungan erat. Nah, pemberian reward juga harus dihubungkan dengan munculnya suatu perilaku tertentu yang diharapkan. Jadi kemunculan suatu perilaku tertentu itu selalu diikuti dengan pemberian reward hingga terbentuk hubungan antara perilaku dengan reward. Nah, hal ini membuat anak memahami bahwa reward tidak akan diberikan jika ia tidak melakukan perilaku yang diharapkan.
Kemudian yang ketiga, perhatikan kondisinya. Sebelum memberikan reward, ada baiknya orang tua memastikan dulu kondisi mendukung pemberian reward tersebut. Jangan sampai kondisi itu membuat efektivitas reward berkurang. Contohnya nih, pemberian reward es krim di saat hujan lebat dan udara dingin. Tentunya anak menjadi kurang tertarik pada reward tersebut. Ya, tentunya kan anaknya bisa sakit ya kalau diberi es krim pas waktu hujan. Kemudian yang keempat ada perbedaan individual. Setiap reward memiliki makna yang berbeda bagi anak. Oleh karena itu, perlu dilakukan observasi dulu dan penilaian yang mendalam untuk menentukan apa yang disukai anak dan dapat memotivasi mereka untuk melakukan sesuatu. Contohnya tuh, permen bagi anak A mungkin adalah hal yang sangat ia sukai, namun anak B menganggap permen sebagai hal yang tidak ia sukai. Jadi emang dikasih rewardnya tuh harus tepat gitu. Kemudian yang kelima ada kekuatan dari reward. Perlu juga diperhatikan bahwa setiap reward memiliki kekuatan yang berbeda dalam meningkatkan munculnya perilaku. Reward yang lebih kuat tentunya akan meningkatkan munculnya perilaku dengan lebih efektif. Misalnya, anak yang menyukai makanan manis akan lebih termotivasi saat melihat gulali yang besar dibandingkan dengan sepotong permen. Nah, tapi sebenarnya kalau menurut aku sih reward itu tidak berbentuk kayak hadiah. Ya, gak selalu berbentuk hadiah. Kayak misalkan rewardnya liburan itu kan kayak diberi pujian itu juga kan reward. Kayak misalkan kita melakukan hal yang dapat peringkat di kelas misalkan, terus orang tua tuh ngasih kita selamat pujian udah belajar. Jadi itu kan juga termasuk reward kan. Itu juga jadi termasuk ke dalam manfaat dari pemberian punishment atau reward. Dimana kan kata Teh Melani tadi ada yang anak nih ada yang berprestasi gitu. Jadi itu dapat meningkatkan motivasi anak. Terus juga kalau misalkan si anaknya enggak berprestasi, terus kan suka ada ya yang jadi di kamu mah gini, kamu kok gak juara gitu. Kadang suka gitu dibanding-banding atau ya kan? Iya, dibanding-banding itu. Jadi kan ke si anaknya juga jadi ngapain harus nurutin kayak mama misalkan kayak gitu. Tuh. Terus juga manfaat yang keduanya yaitu ada penghargaan terhadap diri anak. Dimana kalau melalui pemberian reward ini si anak ini bakalan ngerasa senang, gembira gitu. Selain itu juga dapat ngerasa dihargai. Lalu yang ketiga yaitu ada jauh dari kekerasan fisik. Pemberian punishment kepada si anak dalam bentuk seperti di atas gitu jauh lebih baik dibandingkan jika orang tua terbawa emosi dan menggunakan kekerasan fisik untuk menghukum si anak gitu kan. Suka ada yang ngasih punishmentnya itu misalkan di dipukul kekerasan kayak gitu. Itu kan nggak boleh, apalagi kan kalau masih anak kecil. Jadi bisa jadi kebawa ke masa membentuk depan karakter anak ya. Jadi anaknya jadi keras gitu kan kalau jadi kecil, jadi biasa ada gitu. trauma gitu kan. Bisa juga, atau bisa kalau misalkan ketika si anak pengen ikut nih sama orang tuanya tapi si orang tua itu nggak ngebolehin, malah dikurung di kamar mandi misalkan. Nah itu juga kan bisa berdampak pada psikologis anak di masa depannya gitu sih. Tapi kadang juga ada ya kayak misalkan nih orang tua tuh keseringan ngasih reward sama anak. Jadi kayak misalkan nanti kamu kalau juara 1 mama kasih reward misalkan apa gitu atau ayahnya. Tapi itu jadi kayak gini kalau kata aku ya. Jadi si anak tuh pengen melakukan hal itu karena dia tuh pengen reward. Iya benar. Ada juga yang kayak gitu. Jadi sebagai orang tua tuh kita tuh harus paham, harus memberi pengertian yang lebih gitu ke si anak pas ngasih reward itu teh. Jadi si anak tuh nggak melakukan sesuatu itu karena rewardnya, karena kan pengen rewardnya doang. Jadi dia itu sadar akan diri itu emang penting kan, dia harus menjadi orang berprestasi itu emang penting. Jadi bukan karena mau mendapatkan rewardnya gitu nggak sih? Betul banget. Terus juga kadang kalau misalkan ngeliat di jalan-jalan kan suka ada ya anak-anak lagi emosi gitu, terus tangis ke orang tuanya gara-gara pengen dibeliin makanan itu sama si orang tuanya itu malah dimarahin
Suka ada kan yang kayak gitu. Iya, Jadi banyak iya. banyak ke sih. kitanya juga kan kadang ngerasa ih kok gitu sih gitu. Ih kok ngerasa sedih aja gitu kalau kayak gitu kayak itu sih. Jadi emang penting banget ya bagi orang tua itu tahu gitu kapan anak diberi reward dan kapan tuh anak diberi punishment gitu. Tapi punishment di sini bukan hukuman kayak tadi Indonesia bilang, jangan bukan di main fisik gitu dikasih kekerasan, bukan tapi kayak apa ya, misalnya kayak uang jajan dikurangin bisa kan, Bisa. dikasih punishment gitu. Jadi anak tuh ngerti gitu. Bisa, tapi kalau misalkan berlebihan juga kan kurang baik ya. Jadi si anak juga misalkan kalau nggak diberi uang jajan, bisa jadi dia itu diam-diam mengambil uang. Jadi membangun karakter yang Iya. jelek lah intinya. Jadi harus hati-hati aja sih gitu. Dan mungkin Ada lagi? iya sih Ada segitu aja kali ya. ya Terkait sharing kali ini. terkait reward or punishment khususnya pada anak ya, soalnya emang karakter anak tuh dibentuknya, karakter kita dibentuknya tuh pada pas waktu anak-anak. Jadi emang orang tua tuh harus sangat paham gitu saat yang tepat memberikan reward punishment. Oke, mungkin itu aja. Oke, jangan lupa kalau misalkan ada kata-kata kita yang kurang jelas ataupun yang ingin dibantah, bisa di komentarin di akun YouTube ini. Atau mungkin ada yang mendengarkan dan sharing. Bisa banget ya, ditunggu. Oke, mungkin untuk podcast kali ini cukup sekian, dan nanti kita akan bertemu lagi di minggu terakhir di bulan minggu terakhir sih, pertengahan di bulan Juli ya, terkait Bincang tipis. betis berbincang tipis ya. Jadi itu topiknya bebas sih. Jadi kalau misalkan kalian pengen mengangkat topik apa, mungkin bisa di komennya nanti untuk di podcast kita selanjutnya gitu ya. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.